Halo guys, selamat datang di channel Rival ID. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apakah pakai data kalian masih aman atau numpang wifi di warkop sebelah? Oke, di video kali ini saya akan membahas film Sinister 2 tahun 2015. Film ini dirilis 3 tahun setelah pembuatan film pertamanya. Penghubung film Sinister 2 dan 1 adalah tokoh si deputi atau polisi yang di film pertamanya membantu si penulis Alison Oswald untuk mendapatkan berkas-berkas tentang kejadian-kejadian aneh di rumah mereka sebagai bahan untuk buku yang sedang ditulisnya. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu siapkan kopi atau teh dan juga satu kaleng biskuit kongguan yang berisi rengginang ya, sisa lebaran kemarin. Silahkan tidur terentang, miringkan HP kalian, langsung aja kita play. Di awal film kita diperlihatkan ada 3 orang yang akan dieksekusi dengan cara disalib dan dibakar hidup-hidup. Siapakah dalangnya? Nanti kalian pasti akan mengetahuinya. Dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Apakah mimpi itu akan jadi kenyataan? Simak sampai habis agar kalian tidak salah fokus ya. Bocil itu terbangun dari tidurnya dan si bocil ini bernama Dylan. Saat Dylan terbangun, dia sangat ketakutan karena saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba ya ada hantu anak kecil yang berada di belakangnya. Scene berganti di mana ada seorang polisi atau deputi yang kita tahu bahwa dia adalah seorang deputi yang membantu Allison pada film pertamanya. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang ibu yang baru saja pindah rumah. Sang ibu yang bernama Courtney ditemani oleh kedua anaknya yang masih kecil, yakni Dylan dan Zack. Courtney pindah ke kota kecil ini karena ada permasalahan pribadi dengan mantan suaminya, sehingga dia sangat protektif terhadap kedua anaknya. Di saat mereka berbelanja, dia bertemu dengan orang suruhan mantan suaminya, tapi mereka berhasil lolos dari kejaran si mata-mata. Dan mereka pun sampai di rumah. Courtney tidak tahu menahu akan rumah yang baru mereka tinggali, bahwasanya rumah itu pernah menjadi tempat pembunuhan. Dan hanya Dylan lah yang tahu dan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Scene berganti di mana Courtney sedang mengecat kursi. Dia penasaran dengan salah satu ruangan di sana. Saat Courtney mengeceknya, ternyata di ruangan itu hanya terdapat sebuah kunci. Lalu Courtney dipanggil oleh Dylan yang mengajaknya makan malam. Sebelum Dylan pergi, si bocil indigo ini melihat di atas lantai tiba-tiba keluar darah yang kita tahu itu adalah darah bekas pembunuhan dulu yang terjadi di tempat itu. Suatu malam si bocil Dylan dikunjungi oleh sekelompok para hantu bocil yang dipimpin oleh seorang anak yang bernama Milo, yang memaksanya untuk menonton keluarga yang sudah dibunuhnya dengan berbagai cara yang biadab. Dan di video pertama si bocil indigo ini diperlihatkan ada sebuah keluarga bahagia yang tiba-tiba video berganti, di mana keluarga tersebut digantung terbalik di atas sebuah sungai. Dan apa yang terjadi? Kalian lihat bahwa 4 korban tersebut mati satu persatu dengan cara yang sangat sadis. Karena si bocil ini merasa ketakutan, dia pun berlari dan kembali tidur menuju kamarnya. Scene beralih pada seorang deputi yang ada di awal film tadi. Dia menuju rumah yang ditempati oleh Courtney, dan si deputi pun dihadang oleh Courtney yang tidak mengizinkan orang luar untuk datang ke sini. Tapi dengan wajah yang polos dan sedikit melas, si deputi pun akhirnya diizinkan memasuki rumahnya. Dia menunjukkan beberapa foto simbol-simbol yang selalu ada di setiap kejadian pembunuhan, dan si deputi pun pergi dari rumah itu. Scene berganti di mana Zack dan Dylan menonton sebuah film sadis. Sebelum selesai mereka menonton, ibunya yang bernama Courtney ini menyuruh anak-anaknya gosok gigi dan pergi tidur. Saat deputi sudah mendapatkan kos-kosan di tempat area terdekat, dia terus mencari berbagai informasi tentang kasus pembunuhan di gereja tersebut.
Namun tiba-tiba laptopnya error dan muncul simbol yang dia cari itu. Lalu laptopnya pun mati. Dan ternyata ada sesosok makhluk yang datang dari arah belakang dirinya, dan saat menoleh tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba laptopnya hidup kembali. Kemudian si bocil indigo ini didatangi lagi oleh Milo untuk mengajaknya menonton film. Akan tetapi si bocil gak mau atau menolaknya. Dia pun tidur. Saat tertidur, mimpi buruknya terulang kembali sehingga membuat bocil terbangun dan langsung berkonsultasi pada rekan-rekan bocilnya, dan akhirnya Dylan pun menonton video tersebut bersama mereka. Dalam video tersebut ada beberapa korban yang dibunuh secara keji dengan cara mengubur para korban hidup-hidup dengan salju yang sangat dingin, dan mereka pun tewas karena kedinginan. Setelah itu si bocil pun kembali lagi untuk tidur. Keesokan harinya si Deputy datang lagi menemui Courtney untuk memeriksa gereja tempat terjadinya pembunuhan tersebut. Saat sedang memeriksa area tersebut, dia menemukan sebuah wadah terbalik yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Hantu tersebut muncul tepat di depannya. Dia pun terjatuh. Dia juga mendapati simbol yang dia cari ada di tembok. Lalu dia mendapatkan telepon dari Dr. Stoneberg. Dia mengungkapkan banyak informasi penting yang harus Deputy ketahui, dan dia menyuruh Deputy untuk ke tempatnya besok. Scene berganti di mana si bocil indigo lagi galau karena sering kalah saat bermain slot. Dia pun didekati oleh si Deputy dan memberinya saran agar dia bisa dapat JP. Dan Courtney melihat mereka mengobrol di balik jendela. Saat sedang asing ngobrol, dia didatangi oleh sang mantan suaminya dengan membawa beberapa polisi. Maksud dan tujuan suaminya datang untuk membawa anak-anaknya kembali ke rumah, namun secara paksa. Lalu Deputy pun maju dan menghadang mereka seperti pahlawan. Alhasil gertakan si Deputy pun berhasil dan membuat mereka semua pergi dari situ. Namun mantan suaminya tak berhenti sampai di sini saja. Dia berjanji akan kembali dan membawa mereka semua pergi. Setelah itu, Courtney mengajaknya makan malam bersama. Saat dia akan pergi, Courtney membujuknya untuk menginap, dan bocil pun juga ingin dia tetap di sini. Si Deputy pun tidak bisa menolaknya, dan akhirnya dia menginap. Saat dia terbangun di tengah malam, dia mengecek foto-foto yang ia dapati dari gereja yang ia datangi kemarin. Saat sedang melihat foto-foto tersebut, tiba-tiba si hantu bugil itu muncul dari dalam foto tersebut yang mengagetkannya, lalu menghilang begitu saja. Lalu dia dihampiri oleh Courtney dan mengajaknya minum amer dan sedikit mengobrol. Kemudian saat si bocil indigo ini akan tidur, seperti biasa dia diajak untuk menonton film lagi oleh Milo. Dan para bocil ini pun nobar. Di video kali ini pembunuhannya yang dilakukan dengan cara yang sadis juga, yaitu si pelaku membanjiri seisi rumah dengan air. Lalu pelaku mengambil kabel rumah bertegangan tinggi dan menyetrumkannya ke dalam air, di mana para korban mati mengenaskan karena tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Pagi pun tiba. Saat Deputy akan pergi, Courtney datang untuk membawakan dia bekal dan saling bertukar nomor HP. Dan dia pun pergi. Setelah sampai di tempat Dr. Stoneberg, dia menunjukkan sedikit rekaman suara jadul yang mengerikan, di mana rekaman itu terjadi di tahun 70-an. Dan Dr. Stoneberg menceritakan sedikit tentang Bugul. Secara tiba-tiba radio jadul itu menyala dengan sendirinya. Dan scene berganti, di mana Zack memukuli adiknya sendiri karena dia merasa lebih baik dari sang adik. Lalu muncullah teman-teman goib Dylan, dan Zack pun pergi ketakutan. Para bocil goib ini menghasut Dylan agar membunuh keluarganya sendiri, dan mereka pun menghilang.
Saat malam tiba, si bocil Dylan ini kembali bermimpi buruk. Lalu dia membawa sebuah celurit dan dia pun terbangun. Seperti biasa, Dylan dipaksa untuk menonton video lagi oleh rekan-rekan goibnya. Dan akhirnya dia pun menontonnya. Terlihat di dalam video diperlihatkan orang-orang yang sedang beribadah di gereja dan tiba-tiba ada orang yang tangannya dipaku. Dan si korban dibunuh dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan cara menaruh tikus di atas perut sang korban, dan kurungan tikus tersebut di atasnya diberi arang yang sangat panas sehingga membuat tikus itu mencari jalan keluar dengan cara menggaruk-garuk perut sampai berlubang. Setelah itu dia dipaksa untuk membuat video seperti apa yang dia tonton selama ini, yang dimana korbannya adalah keluarganya sendiri. Dylan menolaknya dan lari keluar rumah menuju gereja yang tak jauh dari rumahnya tersebut. Di dalam gereja dia dikagetkan dengan kemunculan sosok pemukul yang mengejarnya, lalu dia sembunyi. Saat dirasa aman, dia keluar dari tempat persembunyiannya bertemu lagi dengan para bocil. Karena Dylan menolak ajakan mereka untuk ikut membuat video, mereka pun menghilang dan Dylan kembali ke rumahnya. Dia melihat kakaknya berada di tempat yang biasa dia gunakan untuk nobar dengan para bocil. Saat Dylan memanggil Zack, dia malah dipukul dan dia dihampiri oleh Milo dan diancam akan membunuh keluarganya jika dia memberitahukan ke semua orang tentang kejadian ini. Dylan pun pergi kembali untuk tidur. Di pagi harinya, si mantan suami Courtney mendatangi rumahnya dan memaksa mengambil anak-anaknya. Dan pada akhirnya mereka semua pun terpaksa ikut kembali ke rumah mantan suaminya dan meninggalkan rumah tersebut. Saat malam tiba, si deputi datang mengunjungi rumah Courtney, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Saat makan malam, terlihat kalau Dylan tidak mau makan dan dia dipaksa makan oleh ayahnya dengan cara dicicil-cicil no madam porawe jan mangkel tenan dulu panik sembok. Courtney yang melihatnya marah karena anaknya diperlakukan dengan kasar. Tak lama si deputi datang ke rumah mantan suami Courtney. Si deputi memperingatkan kalau mereka semua dalam bahaya. Seakan tidak memperdulikannya, si deputi malah dihajar oleh mantan suami Courtney. Kemudian Zack menemukan alat perekam jadul yang kita tahu alat itu adalah alat perekam yang digunakan oleh para bocil kopet untuk merekam proses eksekusi para korbannya. Setelah itu, Zack mulai melakukan aksinya dengan merekam kegiatan keluarganya yang disaksikan oleh bocil kopet yang lain secara langsung. Karena dirasa ada sesuatu yang mencurigakan, secara diam-diam Dylan mengambil HP ibunya dan memberi pesan untuk meminta pertolongan pada si deputi. Dan malam pun tiba. Zack berhasil membuat semua keluarganya pingsan dan diikat di sebuah salib. Dan entah bagaimana caranya si bocil ini bisa mengikat keluarganya dan membawa mobil ke tengah ladang. Dan dia membawa celurit ala-ala kopet kelas kakap yang akan mengeksekusi para korbannya. Tanpa basa-basi, dia melakukan aksinya dengan membakar ayahnya dulu dan mulai merekamnya. Mamam, rasa mangkal saya saat melihat kekasaran si bapak ini akhirnya terbayar lunas guys. Karena dia adalah korban pertama yang dalam eksekusi tersebut modiar. Saat akan melanjutkan aksinya, tiba-tiba mobil si deputi pun datang dan langsung menabrak Zack. Kameranya terbenam. Setelah itu deputi bergegas membebaskan mereka. Zack yang telah ditabrak mobil, dia langsung bangkit mengambil kamera dan celuritnya. Si kopet sudah kuat sejak dini ya ternyata. Setelah itu mereka bertiga kabur dan tentunya Zack dengan jiwa psikopatnya yang sangat meronta-ronta, beradrenalin tinggi dan kuat langsung mengejarnya. Di tengah pelariannya dari penagih hutang, akhirnya si deputi pun terkena tebas tepat di tangannya. Dikarenakan belum bayar kontrakan yang sudah numpuk 3 bulan ya. Untungnya mereka berhasil sampai rumah dan bersembunyi. Zack pun mencarinya dan dibantu dengan para bocil kopet lainnya.
Mereka yang tidak bisa menemukannya akhirnya mengobrak-abrik seisi rumah, dan si deputi pun ketahuan dan langsung dilempar tabung oksigen 5 kg hasil pembagian pemerintah, dan dia pun pingsan. Lalu Courtney dan Dylan kembali mencari tempat persembunyian yang aman, namun semua pintu dan jendela terkunci dengan sendirinya. Dia pun terpojok dengan kedatangan Zack. Di waktu yang tepat si deputi datang dan menghancurkan alat perekam yang digunakan oleh Zack. Dan Zack pun yang kehabisan waktu untuk mengeksekusi mereka akhirnya kebingungan dan mencari-cari seperti orang gila. Dia mencari-cari alat perekamnya, tetapi usahanya sia-sia karena hanya ada satu alat perekam dan dia tidak bisa menemukannya kembali. Dan dia dimarahi oleh teman-teman bocil kopet lainnya. Di saat yang bersamaan, dari arah belakang datanglah si hantu Bugul. Dan Bugul pun mengambil jiwa Zack untuk dijadikan tumbal, dan akhirnya rumah itu terbakar. Mereka pun beranjak pergi. Namun saat si deputi mengemasi barang-barangnya yang masih tertinggal di kos-kosannya, tiba-tiba radio itu ada di tempatnya dan tamat. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah Sinister 2 ini lebih bagus dari sequel pertamanya? Kalian bisa beri pendapat di kolom komentar ya. Semoga kalian suka. Jika teman-teman ada request atau saran film-film horor lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan Mimin buatkan reviewnya. Oke, segitu aja. Semoga terhibur. Jika kalian suka, tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.